Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiyal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah memasuki bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Banyak sekali nama-nama dari bulan Ramadan. Ada Syahrus Siyam, bulan puasa, Syahrus Sabar, bulan kesabaran, Syahrul Quran, bulan Al-Quran, yang isinya penuh dengan membaca Al-Quran atau di situ diturunkannya Al-Quran. Dan ada juga disebut dengan Syahrut Taubah, bulan di mana di dalamnya penuh dengan ampunan Allah untuk bertaubat kepadanya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, salah satu nama dari bulan Ramadan adalah Syahrut Taubat. Mengapa demikian? Karena memang kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, di mana Rasulullah SAW ketika itu memerintahkan kepada para sahabatnya, ahdirul mimbar, hadiri mimbar. Suatu ketika Rasulullah naik ke sebuah tangga. Satu langkah beliau menaiki tangga, beliau mengucapkan amin. Naik lagi ke tangga berikutnya, beliau mengucapkan amin. Tangga selanjutnya, tangga yang ketiga, beliau mengucapkan amin. Aneh, sangat aneh apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau melakukan hal yang demikian? Yang sebelumnya belum pernah kami mendengar hal yang seperti itu." Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya ketika aku menaiki tangga, di situ datang malaikat Jibril kepadaku. Ada 3 doa. Di sini saya akan bacakan satu doa yang diucapkan oleh malaikat Jibril. Apa doanya? Bu'dun, celakalah, man adrakahur Ramadan falam yughfar lahu. Celakalah dia ketika Ramadan datang menghampirinya, dia Allah berikan kesempatan untuk hidup di bulan Ramadan, falam yughfar lahu, tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bukan hanya merugi ketika kita bisa, Allah kasih kesempatan kita untuk bisa berada di bulan Ramadan, beribadah, berpuasa dan lain sebagainya, tapi ketika Ramadan pergi meninggalkan kita, kita tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya merugi, tapi di sini dikatakan oleh malaikat Jibril celaka, dan doa itu diaminkan oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pasti doa yang diucapkan oleh malaikat yang tidak memiliki dosa diaminkan oleh manusia yang paling sempurna, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian para pemirsa yang berbahagia? Karena di dalam bulan Ramadan ini banyak waktu-waktu di mana Allah turunkan rahmat dan ampunannya kepada kita. Tidak ada satu waktu pun yang tidak ada ampunan Allah. Mulai dari kita sahur. Kata Allah dalam Al-Quran, wabil ashari hum yastaghfirun, dan pada waktu-waktu sahur mereka memohon ampunan. Wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang memohon ampunan kepada Allah pada waktu-waktu sahur. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, ketika sahur di sepertiga malam terakhir, yang zilu ila sama'id dunya, turun ke langit dunia. Untuk apa? Kata Allah, siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Siapa yang memohon ampun kepadaku pada waktu itu akan aku ampuni langsung. Masya Allah. Itu waktu pagi, dini hari sampai pagi hari, sampai datang sholat subuh. Setelah subuh, kata Nabi, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siangnya, kata Nabi, siangnya kita berpuasa di bulan Ramadan. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan
iman dan niat ikhlas karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, Allah akan diampuni dosanya yang akan datang. Ma taqaddama min dzambih, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Masya Allah, ini siang. Pagi ada ampunan Allah, siang ada ampunan Allah. Menjelang berbuka, saat kita berbuka, kata Rasulullah, salah satun la turaddu da'watuhum, ada 3 orang yang tidak akan ditolak doanya. Al-imamul adil, imam yang adil. Dan yang kedua adalah was-shaim hina yuftiru, orang yang berpuasa sehingga dia berbuka. Ketika berpuasa kita berbuka, kita baca doa di situ memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah doa yang tidak mungkin Allah tolak, kata Rasulullah. Yang keempat, malamnya pun ada ampunan Allah. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam bulan Ramadan, qiyamul Ramadan, maka Allah akan ampuni juga dosa-dosanya. Masya Allah, wahai saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di mana lagi bulan yang isinya penuh ampunan, di situ kita bisa bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa yang kita lakukan. Dan yang terpenting, hanya ada satu malam yang hanya itu ada di bulan Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar. Di 10 terakhir bulan Ramadan, di malam-malam ganjil. Ini adalah momentum terbaik, di mana ketika kita mendapatkan momentum Lailatul Qadar, doa akan diampuni, segala hajat yang diminta akan Allah kabulkan. Taubat yang kita lakukan pada malam itu, nangis atas segala kesalahan yang kita lakukan, insya Allah akan diterima taubat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting betul-betul niat bertaubat atas segala kesalahan dan betul-betul menyadari apa yang kesalahan yang telah kita lakukan. Masya Allah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga momentum Ramadan ini menjadi tempat kita untuk bisa memohon ampunan dan betul-betul bertaubat atas kesalahan yang pernah kita lakukan. Semoga Allah izinkan kita, Allah berikan kita kesempatan untuk bisa mendapatkan ampunan tersebut, dan Allah jadikan kita orang-orang yang bertakwa, yang merupakan tujuan dari puasa itu tersendiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.